Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video Learning Journal minggu ke-12. Saya Rizky Dwi Nugroho akan membawa materi sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sejarahnya adalah gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno, inilah mengapa tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila yang sudah saya sebutkan yaitu ada Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara pada pidatonya yang dikenal dengan rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin adalah 1. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar-dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Dan terakhir adalah Bapak Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila atau bahkan eka sila, 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Panitia 9 atau PPKI. Setelah usulan dari para tokoh BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Pak Karno,
Pak Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Cokrojoso, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Aam Aramis. Setelah diskusi dari usulan-usulan tersebut, panitia 9 yang dibentuk oleh BPU PKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ya, itu saja yang bisa saya paparkan pada video learning jurnal kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.